Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Aduh, mendung banget ya. Apa kabar Bapak dan Ibu? Selamat datang di Pojok Pintar Manajemen seri ke-10. Apa kabar? Kalau yang kabarnya baik, tolong kasih ke aku hatinya dong. Boleh dong, reaction hati-hatinya. Hatinya asik. Alhamdulillah udah mulai banyak nih yang kasih hati buat aku. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di Pojok Pintar Manajemen yang ke-10 di tahun 2021 ini. Em, saya akan memperkenalkan diri dulu nih. Saya Mira Nurmutia. Saya selaku Manajer Komunikasi Korporat PPM Manajemen yang akan memandu jalannya Pojok Pintar Manajemen hari ini ya. Nah, hari ini PPM Manajemen, Pojok Pintar Manajemen yang ke-10 ini kita bekerja sama dengan BSN. Memang dari tahun kemarin juga kita udah banyak nih kerjasama dengan BSN. Alhamdulillahnya kita diberikan kesempatan lagi untuk bekerja sama dengan BSN di Pon Pinman kali ini. Nah, Pojok Pintar Manajemen kali ini adalah sebuah acara kegiatan diskusi yang diinisiasi oleh PPM Manajemen yang memang awalnya nih sebagai bentuk kontribusi pada individu nih ya selama berada di rumah semenjak pandemi yang kemarin dari 2020 hingga hari ini tetap kita lakukan yang sebenarnya kita ingin banget tuh menginspirasi para individu yang ada di rumah untuk tetap pantang berhenti berkarya dan tahun ini kita juga ada campaign terkait dengan yuk kita bangkit raih bersama. Jadi mudah-mudahan dengan Pojok Pintar Manajemen ini kita bisa menginspirasi teman-teman untuk tetap berkarya dan juga berupaya untuk tetap bangkit di 2021 ini. Lalu Pojok Pintar Manajemen kali ini mengangkat topik yang ada kaitannya dengan salah satu hari besar yang bulan Juni banyak banget sih sebenarnya ya. Bulan Juni ini hari besar Hari Lingkungan Hidup di tanggal 5 Juni kemarin ya, Hari Lingkungan Hidup sedunia. Dan juga kemarin nih kita juga perlu nih mengucapkan ya kepada pemerintah DKI Jakarta kita loh. Tepuk tangan dulu dong, kita ucapkan happy birthday ya ke 494. Semoga Jakarta Bangkit. Campaign itu ada Jakarta Bangkit, bebas dari corona ya. Koronces cepat minggat ya, semakin maju, sehat dan juga warganya bahagia. Amin amin. Amin amin amin. Nah, PPM Manajemen kali ini kita akan berbagi pendapat nih terkait dengan beberapa hal nanti yang terkait dengan manajemen lingkungan tentunya dengan mengangkat beberapa dua pembicara yang sebenarnya bisa kita bilang tuh ahli di bidangnya masing-masing ya. Tentunya salah satu dari PPM Manajemen dan satunya lagi ada dari pihak BSN yang sebenarnya melakukan standarisasi terkait dengan manajemen lingkungan juga. Nah, sebelum kita masuk ke inti acara, izinkan saya ini memperkenalkan dulu nih produk PPM Manajemen yang mungkin sebenarnya ada yang sudah ada tahu, tapi mungkin ada juga yang belum tahu kali ya. Jadi saya akan perkenalkan terlebih dahulu. Jadi PPM Manajemen ini memiliki 8 produk ya, 8 jasa, bukan apa, 8 jasa yang kami kelompokkan. Nah, yang pertama itu kalau Bapak dan Ibu pernah mengikuti salah satu pelatihan publik itu ada di bawah program pengembangan eksekutif ya. Lalu kalau ada yang pernah ambil sertifikasi ya, tentunya sudah BNSP dan hari ini juga ada ketua LSP PPM-nya loh ya, jadi pembicara kita itu di program pelatihan sertifikasi. Lalu ada solusi teknologi pembelajaran yang baru saja muncul nih untuk mendukung para pelatihan kita ini menjadi lebih efektif dengan adanya teknologi dan juga lebih digital ya. Lalu ada publikasi dan seminar kalau teman-teman suka mengikuti beberapa seminar kita termasuk yang deket dikit lagi tuh ada IBEC ya terkait dengan ethical business ethic dan juga ada juga HCNC kalau yang tahu ya dan juga kita punya majalah manajemen. Lalu yang kelima ada asesmen SDM. Nah, ini mau mudah-mudahan udah pada tahu semua ya bahwa kita memang dipercayai oleh Kementerian BUMN untuk dipilih nih untuk melakukan asesmen beberapa pimpinan di BUMN dan juga kami juga melayani beberapa swasta baik rekrutmen selection secara online maupun offline. Nah, lalu kita ada pelatihan secara publik tadi yang ini adalah pesanan ya. Jadi yang memang sesuai dengan kebutuhan Bapak dan Ibu
melalui pembelajaran Inggris. Dan ada juga riset dan konsultansi nih. Wah, ini ada acara seru nih, tanya konsultan. Nanti kalau misalnya ternyata di sini teman-teman ada yang ingin berkonsultansi secara gratis loh, nih dalam rangka hari ulang tahun PPM Manajemen yang ke-54, itu nanti kita akan mengadakan tanya konsultan secara gratis yang dilakukan oleh teman-teman dari riset dan konsultansi. Dan yang terakhir, dan juga yang paling besar sebenarnya ya, ada di PPM School of Management ya, teman-teman yang ingin mendapatkan title S1 ya, SM dan juga MM S2. Di sini kami memiliki manajemen bisnis dan juga akuntansi bisnis untuk S1-nya. Dan ada yang MM dan MM ini dibagi menjadi 3, ada eksekutif untuk para GM ke atas ya, manajer ke atas, ataupun untuk eksekutif muda yang para manajer-manajer muda yang sudah bekerja, dan yang terakhir ada Wijawi atau manajemen untuk yang reguler. Mungkin itu kali ya, mudah-mudahan udah pada pernah nih merasakan ya produk-produk dari PPM Manajemen. Nah, karena tadi saya bilang bahwa Pojok Pintar Manajemen seri ke-10 ini diselenggarakan kerjasama PPM Manajemen dengan BSN, BSN juga ingin tahu nih ya, mendapatkan feedback dari teman-teman yang udah hadir di sini terkait dengan kualitas sosialisasi SNI dan standar lainnya. Ya, jadi teman-teman di chat box itu sudah dicantumkan ada survei kegiatan 2021. Jadi BSN ingin mendapatkan feedback dari teman-teman terkait dengan bagaimana sih akhirnya kualitas sosialisasi dari SNI saat ini ya. Mohon bantuan ya Bapak dan Ibu untuk mengisi. Yuk kita lanjutkan. Kita akan saya akan menjelaskan terkait dengan aturan main. Mungkin di sini ada yang udah sering nih ikutan Pojok Pintar Manajemen, mudah-mudahan nggak bosen ya. Bahwa nanti akan ada sesi pemaparan materi. Jadi selama pemaparan materi semua partisipan akan di-mute, dan juga kami sangat mengharapkan partisipan yang hadir hari ini memiliki prinsip positif dan juga kolaboratif. Dan jangan takut, setelah sesi pemaparan pasti akan ada sesi tanya jawab yang biasanya kami bagi menjadi sesi 1 itu maksimal di 3 pertanyaan ya. Nanti akan kita buka lagi sesi selanjutnya jika memang waktunya cukup ya. Lalu yang kedua, jika ingin bertanya, kita sangat mengapresiasi bagi teman-teman yang ingin bertanya secara langsung dengan raise hand ya, dan juga open mic dan juga open video. Jadi kami akan lebih mengutamakan dari yang raise hand terlebih dahulu. Atau kalau seandainya memang Bapak dan Ibu ternyata masih malu-malu, coba di chat ya, boleh di chat, tapi jangan lupa untuk memperkenalkan diri ya, dan menyebutkan nama, asal, dan juga pertanyaannya. Nah, nanti akan coba saya sebutkan pertanyaannya, nanti baru dijawab oleh para pembicara hari ini. Lalu yang ketiga, kami sangat mengharapkan nih partisipan dapat mengisi feedback untuk perbaikan ke depannya. Jadi Pojok Pintar ini selalu menerima feedback dari teman-teman untuk meningkatkan kualitas kita ya dalam melaksanakan Pojok Pintar ini. Nah, sudah tidak usah berlama-lama lagi ya. Nah, jadi hari ini Pojok Pintar Manajemen seri ke-10, tadi saya bilang terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, kita kalau teman-teman pernah dengar ada triple bottom line ya, people, profit, dan planet. Nah, manajemen lingkungan hidup ini mungkin kalau dari beberapa pembicara sebelumnya ngobrol-ngobrol tuh belum diketahui oleh banyak. Mungkin tahu, tapi mungkin belum tahu secara deepnya seperti apa gitu ya, baik secara standar maupun secara praktisnya. Jadi manajemen lingkungan bisnis untuk bisnis ini sebenarnya untuk menjamin keberlangsungan kegiatan operasi perusahaan, artinya kegiatan perusahaan terkait dengan sumber daya alam sejalan dengan harmonisnya dengan daya dukung alam. Jadi perusahaan ini perlu memperhatikan sekali dengan bagaimana akhirnya dampak operasi ya, sebenarnya dampak operasi yang diberikan oleh si perusahaan tersebut terhadap lingkungan. Nah, ini kita akan panggilkan nih pembicara yang pertama nih ya. Pembicara pertama ini saya panggil Ibu atau Mbak nih ya. Ada Mbak, saya manggil Mbak aja ya. Gak apa-apa ya Mbak Puput ya. Nah, Bu Mira. jadi ada Mbak Puput Swastika, ini kecil-kecil cabai rawit nih, tiba-tiba udah ketua LSP PPM Manajemen, luar biasa ya Bapak dan Ibu ya. Ketua LSP PPM Manajemen, dan juga dia memiliki sertifikasi di sini kalau boleh dilihat ya,
lumayan banyak nih. Ada Business Continuity Certified Planner, BCCP, ada Certified Risk Management Professional atau CRMP, dan juga ada Certified Associate Coach atau CAC, dan juga ini Lead Auditor ISO 9001-2015. Wow, luar biasa. Halo Mbak Puput. Halo Mbak Mira, apa Di sana kabar? hujan ya katanya ya. Iya nih, hujan. Semoga aman ya jaringannya. Amin, mudah-mudahan. Baik, kita turunkan sebentar Pak Puput ya. Ya, kita kita gantian panggilkan ya. dulu, gantian kita panggilkan speaker yang kedua nih, Ibu Rosalia Surtiasi, SPIMM. Halo Ibu Rosa. Ibu Rosa masih di mute. Selamat sore, Mbak Selamat Mira, sore Mbak Ibu Puput. Rosa. Ibu Rosa Senang ya ini ketemu di sini sore-sore. ya sendu-sendu tapi mudah-mudahan kita ngobrol serius tapi santai ya Bu Rosa ya kalau tadi kita bilang ya. Ya. Nah, jadi di Oke. sini Bu Rosa merupakan koordinator fungsional analis standarisasi kelompok substansi pengembangan standar lingkungan kehutanan, perikanan, dan kelautan. Dari jabatan Ibu Rosa, disinilah saya bisa memahami bahwa ternyata banyak banget kelompoknya Ibu Rosa ya. Ibu ya, kelompok dari terutama untuk Cuma standar. 4. Oh cuma empat tapi banyak ya Bu ya. Cuma 4 dan Ibu adalah salah satunya ya. Dan Bu Rosalia ini sudah berada di BSN sejak tahun 2006 ya Bu Rosalia ya. Sejak 2006 sampai dengan sekarang ini dimulai dari Kepala Bidang Prasarana Penerapan Standar dan Sistem Jaminan Mutu Pusat Sistem Penerapan Standar BSN, dan juga dari 2013 sampai dengan 2017 beliau adalah Kepala Bidang Program dan Tata Operasional Penelitian Pusat Penelitian dan Pengembangan Standarisasi BSN ya. Lalu sempat nih sampai dengan 2020 kemarin ini Kepala Bidang Pertanian, Pangan dan Kesehatan, Kepala Bidang Lingkungan dan Serbaneka. Waduh, lucu juga nih Serbaneka. Dan yang ketiga Kasubdit Pengembangan Standar Lingkungan Kehutanan Perikanan, ini yang terakhir ya Bu ya, dan kelautannya. Wow, luar biasa. Mudah-mudahan Bu Rosalia fit ya Bu ya hari ini ya Bu ya, siap ya untuk memberikan pemaparan Siap. ya. Sip, terima kasih. Selamat sore semuanya. Selamat sore Ibu. Tepuk tangan dulu dong buat dua pembicara kita hari ini. Baik, untuk memulai sore ini kita akan dimulai dari Mbak Puput dulu ya. Rasanya Mbak Puput ya. Benar Ya, ya Mbak Puput ya, Mbak benar. Puput sudah siap ya. Jadi Mbak Puput Insya Allah. akan memaparkan, nanti saya akan mengingatkan ketika memang waktunya sudah kurang lebih 5 menit lagi kali ya Mbak Puput ya. Nanti Oke, Mbak siap, Mira. silahkan Mbak Puput untuk pemaparan yang pertamanya. Oke, boleh saya izin slide share ya, Bapak Ibu. Terima kasih banyak nih tadi sudah dibuka dengan apik oleh Mbak Mira memperkenalkan saya kecil-kecil cabai rawit, mungkin ngomongannya yang pedes ya. Jadi nanti kalau misalnya omongannya terlalu pedes atau kecepatan, boleh deh Bapak Ibu kasih tanda-tanda gitu ya. Karena kecenderungannya saya sering ngomongnya cepet nih, jadi nanti mungkin kita bisa kelola lah ya, karena memang itu salah satu kekurangan saya, ngomongnya terlalu cepet. Takutnya kalau nggak cepet, hilang gitu ya. Hilang apa yang mau dipikirin. Nah, Bapak Ibu sekalian, sesuai sama yang disampaikan Mbak Mira tadi, bahwa topik kita hari ini sesuai dengan apa yang sedang kita rayakan bersama-sama gitu ya, adalah Hari Lingkungan secara dunia. Nah, topiknya adalah Environmental dan Waste Management for Business Sustainability. Agak-agak berat ya kalau ngelihatnya gitu, bahwa environment waste management for business sustainability. Nah, di sini pertama kali yang saya lakukan adalah bagaimana sih caranya menerangkan ke Bapak Ibu secara santai gitu ya, tapi ya tetap ada yang nyantol bahwa peran bagaimana kita mengelola lingkungan ini terhadap keberlangsungan bisnis. Yang saya lakukan adalah coba cari sudut negatifnya nih, bagaimana sih efeknya dari pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah yang tidak baik itu terhadap keberlangsungan bisnis. Kebetulan banyak banget beritanya, jadi kalau Bapak Ibu lihat di layar ini, setiap tahun tuh pasti ada berita negatif. Ini baru sepenggal-sepenggal gitu yang menunjukkan bahwa setiap tahun tuh ada dampak negatif yang dirasakan oleh organisasi atau perusahaan jika lalai dalam pengelolaan limbah maupun pengelolaan lingkungannya. Nah, jadi dulu mungkin mengingatkan, saya pernah
berperan sebagai QHSE gitu ya, Quality Health and Safety Environment Specialist di salah satu perusahaan. Yang saya lakukan kalau misalnya mengingatkan harus taat terhadap kebijakan, harus taat terhadap peraturan, harus memperhatikan lingkungan, aspek safety dan lain sebagainya, yang pertama kali dijabarkan adalah sisi negatifnya dulu gitu ya, supaya orang-orang paham bagaimana sense of urgensinya, kenapa sih kita harus menaati prosedur, harus menaati kebijakan dan lain sebagainya. Ini juga saya mengulang hal yang sama nih Bapak Ibu, bukan berarti nakut-nakutin gitu ya, tapi kita ingin melihat dampak negatifnya, apa yang mungkin dirasakan oleh organisasi kalau main-main nih gitu ya, coba main-main sama yang namanya lingkungan dan main-main sama yang namanya pengelolaan limbah atau waste management. Ya, kalau kita lihat di sini, dampaknya itu cukup banyak ya, dampaknya itu cukup banyak. Dari mulai mencemari lingkungan, kemudian ada efek terhadap perusahaan yang ditutup, dituntut juga gitu ya, kemudian dihapus izin usahanya, kemudian nggak bisa beroperasi, nggak bisa dapat cuan gitu ya, kemudian jadi memutus hubungan kerja banyak orang. Nah itu kan efek yang bisa dirasakan. Nah, kalau main-main dengan yang namanya masalah lingkungan dan masalah pengelolaan limbah. Jadi yang namanya boro-boro yang ngomongin sustainability, bisnisnya operating aja udah nggak bisa. Ya, jadi banyak efek Bapak Ibu di sini yang ingin disampaikan kalau kita tidak turut mempertimbangkan bagaimana sih pengelolaan lingkungan dan pengelolaan limbah dari proses operasi, proses produksi yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, itu dari skala perusahaan. Nah, kita ngomongin juga dari skala individu. Kita sendiri di individu juga berkontribusi nih Bapak Ibu terkait dengan pencemaran lingkungan. Ya, pencemaran lingkungan. Dari data yang saya kutip dari media bahwa menurut prediksi lembaga di Washington DC sendiri menyampaikan bahwa pada tahun 2050 timbunan sampah akan mencapai 3,4 miliar ton. Jadi kalau dilihat banyak ya nolnya ya, saya juga nggak kebayang berapa banyak timbunan sampah di tahun 2050 itu. Nah, kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, mengakui bahwa 2020 total produksi sampah nasional di Indonesia itu mencapai 67,8 juta ton, artinya sekitar 185.753 ton sampah dihasilkan setiap harinya oleh penduduk Indonesia. Atau dengan kata lain, satu orang itu kontribusinya sebesar 0,68 kg per hari. Kalau itu cendol enak ya, bisa dikonsumsi. Ini kalau berendam dalam timbunan cendol agak lumayan nih anaknya ya, masih bisa ada aroma yang dihirup lebih menyenangkan dibandingkan dengan aroma sampah. Nah, Bapak Ibu bisa bayangkan dalam skala individu pun gitu ya, kita berkontribusi terkait dengan pencemaran lingkungan yang ada di sekitar kita. Ya, baik itu dalam skala perusahaan, tadi di depan kita udah sampaikan ada dampak negatifnya, begitu pula di aspek individu. Kalau kita gagal dalam pengelolaan sampah, timbunannya akan semakin besar, kita hidup di dalam lingkungan yang tidak sehat, di dalam diri kita juga pastinya akan berpengaruh. Nah, tadi udah ngomongin sisi bahayanya, sisi negatifnya, nanti Bu Rosa mungkin ngomongin dari sisi positifnya gitu ya. Kalau saya nakut-nakutin dulu nih ya, nakut-nakutin dulu bahwa kalau kita gagal efeknya tadi. Nah, sendirinya waste management itu apa? Kalau dipenggal dari beberapa kalimat gitu ya, waste sendiri adalah diartikan secara langsung gitu, merupakan limbah atau sisa dari hasil usaha, sisa dari kegiatan operasional yang mengandung bahaya dan atau beracun. Ya, walaupun dia tidak beracun tapi berbahaya, itu juga masuk ke dalam limbah. Yang konsentrasi dan jumlahnya baik yang langsung maupun tidak langsung. Jadi efeknya itu bisa jadi tidak dirasakan saat ini gitu ya. Mungkin efeknya akan dirasakan di kemudian hari, dapat membahayakan lingkungan, kesehatan, keberlangsungan hidup manusia, dan makhluk hidup di sekitarnya.
Limbah sendiri atau waste kalau secara umum gitu ya banyak dikategorikan sesuai dengan bentuknya. Ada limbah padat, limbah cair, limbah gas, bahkan limbah B3. Yang berbahaya bukan cuma limbah B3 ya Bapak Ibu. Kalau tidak dikelola dengan tepat, limbah padat, limbah cair dan limbah gas juga bisa membahayakan, berdampak terhadap lingkungan dan juga menyebabkan ada dampak negatif untuk perusahaan yang memiliki limbah tersebut. Nah, dalam pengelolaannya sendiri, tadi udah ngomongin waste, sekarang kita ngomongin manajemennya. Ya, jadi sampah aja tuh punya manajemen, punya pengelolaan. Bagaimana pengelolaannya nanti kita akan bahas. Tapi sendirinya sampah itu ataupun limbah gitu ya, ataupun waste itu keluarnya dari mana? Kalau Bapak Ibu lihat pada grafik ini bahwa seluruh elemen dalam rantai supply gitu ya, rantai supply di organisasi atau kita bilang ekosistem terkait di dalam organisasi atau perusahaan itu punya sumbangsih nih Bapak Ibu dalam limbah yang ada di sekitar lingkungan perusahaan. Ya, baik itu dari perolehan raw materialnya gitu ya, dari proses produksinya sampai dia diberikan kepada pelanggan, kalau tidak dikelola dengan baik prosesnya bisa jadi akan menimbulkan limbah atau menimbulkan waste. Ya. Nah, bagaimana maksud saya di sini adalah kalau organisasi atau perusahaan kita selama melakukan proses operasi atau perubahan input menjadi output, masih akan terkandung di dalamnya limbah dari proses operasinya. Dari dia menemukan menghasilkan raw material, dari raw material pasti ada residunya gitu ya. Kemudian dari proses operasi ada material yang tidak diproses dengan tepat sehingga menimbulkan sampah. Saat dia dikirim ke konsumen, ya mengirim dengan packaging, yang packagingnya kemudian menjadi sampah, tidak bisa diolah kembali gitu ya. Itu juga berkontribusi. Jadi sepanjang dari mulai input ya, proses maupun output di dalam industri atau proses operasi yang terjadi di perusahaan berkontribusi terhadap munculnya limbah. Nah, dalam pengelolaannya sendiri, saat ini di dalam pengelolaan manajemen limbah sendiri atau waste, dikenal dengan integrated waste management. Kenapa namanya integrated? Karena yang terpenting adalah bukan lagi saat limbah itu sudah ada di depan mata. Tapi porsi terbesarnya, Bapak Ibu di sini boleh lihat ada piramida terbalik. Porsi terbesarnya adalah saat sebelum limbah itu muncul. Ya, jadi bagaimana pengelolaan limbah itu dilakukan atau supaya kita bisa membuat lingkungan kita baik, lingkungan kita tidak tercemar, mengelola limbah itu dimulai dari mencegah, itu porsi terbesarnya. Ya, mencegah dan mengurangi. Ya, jadi kalau aspeknya manajemen tuh dari sisi planning. Ya, bagaimana kita merencanakan proses kerja kita supaya tidak ada kandungan limbahnya. Ya, kalau misalnya kita melakukan suatu proses produksi, kita melakukan dari mulai aspek desain. Bagaimana desain yang dilakukan supaya bahan baku yang dibutuhkan itu pas, nggak ada sisanya. Yang nggak ada sisanya yang terbuang menjadi limbah. Atau bahan baku yang diperlukan tepat masa berlakunya sehingga harus dipesan kapan. Nah, dari mulai planning itu dilakukan adalah tujuan terbesar melakukan pencegahan dan pengurangan munculnya limbah. Ya, atau waste tadi. Jadi porsi terbesar dalam integrated waste management ini bukan pada reuse dan reduce-nya gitu ya, kalau di 3R yang mungkin Bapak Ibu sering lihat, tapi bagaimana kita mencegah, malah prevent sebelum adanya waste di dalam organisasi. Sehingga penting Bapak Ibu melakukan perencanaan bagaimana proses produksi dilakukan. Berapa sumber daya yang diperlukan, bagaimana melakukan pemesanannya sehingga tepat, disimpannya tepat, dia sampainya tepat kondisinya sehingga tidak terbuang gitu ya, tidak kadaluarsa, dapat diproduksi, sehingga proses pencegahan dan pengurangan itu bisa kita lakukan sejak awal. Dilakukan prevention terlebih dahulu. Jadi kalau kita tarik kesimpulannya Bapak Ibu ini bahwa waste management itu sebenarnya adalah sebuah mitigasi. Salah satu proses mitigasi yang dilakukan oleh perusahaan di dalam organisasi adalah melakukan pengelolaan limbah dengan tepat. Memitigasi apa? Memitigasi risiko operasional yang terjadi di dalam organisasi.
Kalau Bapak Ibu lihat secara ilustrasi di gambar ini, bahwa di dalam kegiatan operasional menjalani proses bisnis, ya pasti kita menghadapi berbagai bahaya yang mungkin terjadi. Ya saat ini mungkin tidak terjadi, tapi ke depannya akan terjadi. Bagaimana kita menyiapkan diri sewaktu-waktu kejadian berbahaya tersebut terjadi, kita sudah ready. Ya, kita sudah ready. Itu yang dikelola sebagai mitigasi dalam risiko operasional. Salah satu tindakannya tadi waste management. Nah, jadi di sini saya kutip dari Basel II bahwa operational risk itu adalah salah satu tindakan gitu ya, tindakan melakukan pengelolaan atas kejadian yang tidak diharapkan, atas kegagalan proses operasi atau kegagalan sistem atau kegagalan manusia yang bisa menyebabkan sasaran dari proses operasi di dalam organisasi tidak tercapai. Nah, beberapa contoh risiko operasional dan dampaknya, yang tadi aspek negatifnya lagi nih saya coba sampaikan. Banyak beberapa dampak yang dirasakan mungkin dari tahun jebot gitu ya. Banyak tragedi-tragedi yang bisa jadi pembelajaran kita semua bahwa di dalam pelaksanaan proses operasi pasti bisa jadi gitu ya, kalau penanganannya tidak tepat memungkinkan timbulnya beberapa kejadian risiko yang punya dampak signifikan bagi organisasi. Ya, ada tragedi Chernobyl gitu yang karena terjadi di tahun 1986 karena ledakan nuklir yang terjadi dan sistem yang dilakukan untuk peringatan dini tidak berlaku, sehingga dampaknya bukan cuma hanya terjadi ledakan tapi juga memiliki dampak kepada masyarakat sekitar. Tragedi gas kopal yang korbannya ribuan orang ya, disebabkan oleh bocoran gas yang terjadi di India, itu efeknya bukan cuma hanya kepada proses operasinya ataupun pabriknya yang berhenti, tapi juga dampaknya kepada wilayah sekitar. Yang sering juga menjadi contoh saya kalau misalnya sedang ada paparan adalah tragedi Minamata, kegagalan dalam proses pengelolaan sisa hasil operasi gitu ya. Sisa hasil produksi yang tidak dikelola dengan tepat, dibuang ke laut, efeknya apa? Efeknya ke masyarakat sekitar, yang menimbulkan cacat fisik pada masyarakat sekitar yang mengkonsumsi ikan yang tercemar merkuri yang dibuang secara sembarangan gitu ke laut. Jadi efeknya malah ke masyarakat sekitar. Nah, ini ada beberapa dampak yang terjadi jika kita gagal melakukan pengelolaan risiko operasional. Jadi sebagai salah satu contoh pengelolaan mitigasi atas risiko operasional adalah melakukan pengelolaan limbah yang tepat. Tujuannya adalah untuk mencegah dampak kerugian lingkungan yang besar. Nah, bagaimana Bapak Ibu melakukan pengelolaan risiko operasional? Sebenarnya sama halnya dengan bagaimana kita melakukan pengelolaan manajemen risiko pada umumnya. Ya, diawali dari mengidentifikasi, menetapkan konteks, kita mau fokus ke dalam lingkup risiko pada aspek mana saja. Nah, kalau risiko operasional pastinya pada lingkup operasional. Ya, kita melakukan identifikasi sepanjang proses operasional yang dilakukan, kira-kira kemungkinan kejadian risiko apa yang bisa menggagalkan ya pencapaian tujuan atau sasaran operasional kita. Kemudian baru dilanjutkan analisis, pemetaan, kemudian evaluasi, baru penanganan. Lakukan tindakan mitigasi yang tepat supaya risikonya tadi tidak berdampak, ya tidak terjadi, malah di prevention tidak terjadi, sehingga dapat kita cegah lebih baik. Kalaupun terjadi, kita sudah siapkan gitu ya tamengnya supaya tidak terluka lebih dalam lah bahasanya. Nah, ini mungkin sebagai slide penutup saya bahwa waste management adalah salah satu langkah Bapak Ibu dalam pengelolaan risiko operasional. Nah, kerusakan lingkungan merupakan dampak nih dari pelaksanaan risiko operasional bisnis. Ya, kerusakan lingkungan memberikan dampak negatif dan mengacaukan keberlangsungan bisnis. Tadi boro-boro mau sustain gitu ya, operating aja nggak bisa kalau ternyata kerusakan lingkungan atau waste management ini tidak dilakukan dengan tepat. Dalam hal pengelolaannya perlu pencegahan. Ya, jadi kalau bisa nih nggak ngomongin penanganan dulu, tapi fokus ke dalam pencegahan. Jadi
akan lebih baik bagi perusahaan juga. Dapat dimulai dari mengidentifikasi tadi ya proses manajemen risiko, sama halnya dengan manajemen risiko pada umumnya, diidentifikasi, diukur, dievaluasi, dan selanjutnya ditangani dengan tepat. Demikian mungkin dari saya untuk mengawali Mbak Mira dari diskusi lanjutannya nanti mungkin akan berkembang sesuai dengan pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Saya serahkan kembali ke Bu Mira, silakan. Baik, terima kasih Mbak Puput. Luar biasa loh. Saya ada yang baru pertama kali dengar nggak sih maksudnya info-info ini? Saya sampai tercengang 3,4 M. 3,4 M ton ya masalahnya ya. Itu bukan ember. 3,4 M ton sampah yang akan terkumpul gitu ya Mbak Puput ya. Luar biasa. Iya. Aduh, ini bukan lagi masalah, mungkin bukan hanya masalah bisnis juga ya, masalah kita juga ya sebagai warga negara Indonesia juga perlu berpikir mengenai bagaimana akhirnya kita mengelola limbah rumah tangga kita sendiri gitu ya Mbak Puput ya. Siap. Terima kasih Mbak Puput. Mbak Puput tadi sudah memaparkan terkait dengan partnya waste management dalam manajemen lingkungan sebenarnya gitu ya Mbak Puput ya. Partnya manajemen waste management. Nah, namun ternyata manajemen lingkungan itu ternyata besar sekali ya. Banyak sekali ternyata yang perlu kita ketahui lagi terkait dengan ada apa aja sih standar-standar yang ada terkait dengan manajemen lingkungan ini. Mari kita panggilkan Ibu Rosa. Ibu Rosa sudah siap ya, Bu? Siap ya? Halo, Oke. selamat sore. Selamat sore, semangat sore Ibu Rosa. Ya, salam sehat. Salam sehat juga Ibu. Silahkan Ibu untuk pemaparan materinya. Baiklah, saya dibantu share-nya ya. Baik. Terima kasih Mbak Mira. Selamat sore rekan-rekan. Mungkin saya panggilnya apa ya? Jadi ya teman-teman, rekan-rekan semua yang ada di sini. Baiklah, saya sesuai request nih sebenarnya ya. Apa topiknya? Peran penerapan standar manajemen lingkungan terhadap kelestarian lingkungan dan peningkatan profit usaha. Begitu ya Mbak Mira ya. Oke. Mungkin langsung saja sebelum ya. Mungkin di sini saya akan di sedikit waktu sore ini mungkin saya akan sampaikan dulu, kita perlu mengenal ya standar manajemen lingkungan itu apa saja. Jadi nggak cuma 14.000 tadi, kalau sudah Mbak Puput sudah banyak mengulas sebenarnya itu rohnya standar SNI ISO 14001 ya, gitu ya. Bagaimana kita concern untuk mengelola limbah dan lingkungan. Kemudian nanti mungkin ya ini sesuai topiknya, mungkin tentang peran SNI untuk pelestarian lingkungan dan SNI untuk peningkatan profit usaha, bisa ya, gitu ya pertanyaannya. Oke, jadi mungkin ISO ya, di mana salah satu technical committee-nya, halo, ya, ISO TC 207 Environmental Management, itulah yang mengembangkan. Kemudian kalau di nasional ada Komite Teknis 1307 Manajemen Lingkungan, namanya sama persis ya. Jadi kalau di ISO tadi di sana ada 5 subkomite, ada 7 ya, 7 subkomite, dan setiap subkomite itu membidangi untuk pengembangan standar. Ada yang membidangi untuk sistem manajemen lingkungan seperti 14.001 tadi. Kemudian juga ada juga yang membidangi untuk auditing lingkungan dan investigasi lingkungan, kemudian labeling lingkungan, kemudian evaluasi kinerja lingkungan, kemudian LCA, Life Cycle Assessment, dan lain-lainnya. Kalau di nasional kita hanya ada satu komite teknis dan tidak ada subkomitenya. Sampai dengan saat ini jumlah standar manajemen lingkungan itu totally ada yang aktif ya, yang aktif itu ada 43 standar, terdiri dari ada yang
manajemen sistem ada 12, kemudian yang proses ada 31. Ya, next ya. Nah, ini secara detailnya bisa dilihat di sini ya, jumlahnya berapa manajemen sistem manajemen lingkungan, ada 2 standar apa saja. Jadi yang kita punya sekarang ini SNI ISO 14001 2015 itu adopsi dari ISO 14000 2015. Kita adopsinya secara identik, jadi sama persis ya. SNI kita itu setara dengan ISO, sama persis ya. Jadi di internasional juga akan diakui kalau kita menerapkan SNI. Jadi ya satu lagi SNI ISO 14001 itu sistem manajemen lingkungan. Panduan umum dalam penerapannya ya. Jadi ini melengkapi SNI ISO 14001. Ya, next. Nah, mungkin rekan-rekan kalau cari di pesta yang miliknya BSN atau akses SNI yang bisa dilihat, itu gampang sekali ya nyarinya. Nanti misalnya diketik searching 14064 nanti akan keluar semua ya. Mungkin yang di sini saya sudah kelompok-kelompokkan. Jadi mana SNI yang masuk SNI manajemen lingkungan terkait gas rumah kaca. Jadi nanti saya kira paparan ini bisa diperoleh untuk rekan-rekan yang hadir sore ini ya. Ada hampir semua yang penting ini sudah kita adopsi yang dari ISO ya. Seri 14064 bagian 1 sampai 3 kita sudah adopsi dan baru tahun 2020 kita adopsi semua sudah ada SNI-nya. Kenapa kita senang ya, karena kalau SNI itu sudah ditranslate biasanya ya, sudah ada. Jadi kalau kita perhatikan, teman-teman ini sekaligus mengenali SNI kita ya. Kalau di judul SNI depan itu ada 2 bahasa, jadi ada bahasa Indonesia, kemudian ada bahasa Inggrisnya. Ya. Itu berarti ini SNI-nya berarti sudah bilingual, sudah 2 bahasa, ada terjemahannya. Dan di sini di bawahnya ada nomor ISO. Misalnya ini yang SNI ISO 14064-1 2018 ya. Di sini ada ditulis ditetapkan oleh BSN tahun 2020. Jadi ini kita secara nasional mengadopsinya itu pada tahun 2020. Tetapi ISO-nya yang diadop adalah tetap yang ISO nomor 2018. Ini bisa dilihat di bawahnya ini ISO yang diadop adalah ISO 14064-1 2018 IDT. IDT itu identik ya. Kalau MOD itu berarti ada modifikasi seperti itu. Kita cara membacanya. Mungkin next saja ya. Ini listnya mudah sekali. Nah, mungkin teman-teman juga mendapatkan atau mempunyai barangkali ya yang judulnya SNI yang nomornya SNI ISO 14064-1 tahunnya 2019. Nah, itu 2019 itu diadopsi dari yang ISO tahun 2016. Jadi dilihat di bawah judul itu ada nomornya ya, seperti itu. Dan ini kenapa saya tandain hijau begitu ya. Ini sebenarnya yang ini sedang dalam masa transisi, artinya apa? Sebentar lagi ini nggak berlaku gitu ya. Biasanya masa transisi ini apalagi yang ini internasional ini nggak lebih dari 1-2 tahun. Kenapa masih ada? Karena mungkin ada beberapa pelaku usaha yang menerapkan ya dan belum sempat improve ke yang baru begitu ya. Jadi ini masih diberlaku gitu. Tapi saya kira tidak lebih dari 2 tahun nanti akan dicabut begitu. Dari sejak itu direvisi. Tadi misalnya direvisinya di revisinya 2020 ya tadi ya. Berarti maksimal sih 2022 itu pasti udah nggak ada. Jadi pelaku usaha harus menyesuaikan ke yang baru, misalnya menggunakan ini. Ya, next. Ya, di Komtek ini juga mempunyai
yang terkait manajemen lingkungan tuh ada 2 SNI nih ya, yang sebenarnya bukan hasilnya ISO TC 207, tapi di sini ada SNI Sistem Manajemen Berkelanjutan. Ini memang ada kaitannya dengan lingkungan juga. Dikembangkan oleh ISO TMBG. Jadi ini Technical Management Board Group. Jadi karena ini isu yang baru begitu ya, dan TC-nya belum ada di ISO, biasanya dihandle oleh TMB kalau di strukturnya ISO. Nah ini termasuk yang 2 ini, SN ISO 20121 tentang sistem manajemen event berkelanjutan, dan SN ISO 20400 2017 ini tentang pengadaan berkelanjutan. Jadi kita sebenarnya sudah punya, tapi ini mungkin teman-teman masih belum banyak yang kenal gitu ya. Jadi sini-sini saya perkenalkan sekali. Siapa tahu ya ada teman-teman juga yang bergerak di bidang IO gitu ya. Kemudian ada juga SNI Manajemen Lingkungan yang membahas tentang labeling. Di sini ada yang kita adopsi dari ISO ada 2, SNI ISO 14021 dan SNI ISO 14024. Nah, ada satu yang merupakan ini pengembangan sendiri ya, yang 14020 ini kelihatannya pengembangan sendiri. Nanti bisa dilihat di dokumen SNI-nya. Jadi teman-teman kalau ingin lihat, kalau bukan yang adopsi ISO itu bisa langsung lihat di akses SNI, bisa dibuka seperti membuka buku begitu ya. Kalau di sana bisa. Next slide ya. Nah, kita juga punya cukup banyak SNI Ecolabel. Ya, ecolabel terkait dengan produk kertas, terkait dengan produk deterjen, terkait dengan produk kulit, tekstil dan produk tekstil, baterai, cat tembok, kemudian tas belanja plastik dan bioplastik, terkait dengan ubin keramik, furniture, kaca lembaran, dan yang pernah heboh juga ya, tas belanja plastik gitu ya. Sampai kalau kita kalau belanja di Indomaret kan sekarang nggak ada plastik ya, karena ada kebijakan kalau bisa nggak pakai tas plastik yang tidak ramah lingkungan gitu. Mungkin di sini yang perlu saya sampaikan ya, dari sekian ini kan yang biru itu ada satu SNI yang ada tulisannya konfirmasi tahun 2020 ya. Jadi itu perlu juga diketahui teman-teman kalau menemukan SNI. Kemudian misalnya SNI 7188.9 tahun 2015. Kemudian ada tulisan dalam kurung konfirmasi tahun 2020. Ini artinya apa? Ini SNI yang 2015 itu sudah direview oleh komite teknis bahwa SNI-nya masih valid ya, valid. Jadi memang setiap 5 tahun tuh SNI kita akan dilihat ini masih up to date enggak, masih cocok dengan kekinian tidak gitu. Nah, kebetulan yang ini masih cocok, jadi di re-approve gitu ya. Jadi SNI yang 2015 dengan yang 2020 itu sama. Mungkin kalau lihat bentuknya ya, tampilannya, mungkin lebih rapi yang tahun 2020 ya, tapi secara substansinya itu sama persis. Seperti itu. Bisa next. Iya. Ya, ini juga ada yang transisi ya, beberapa ada 3. Jadi kalau menemukan SNI yang judulnya ini nomor 71881 D1.2 tahun 2006 ini saat ini sudah masa transisi. Jadi cepat-cepat harus ganti menyesuaikan dengan yang baru gitu kalau menerapkan. Nah, kalau yang biru ini tadi ini kebetulan ada SNI ini sudah ditetapkan, sudah di ini yang tadi itu ya,
sudah di-reapprove gitu ya. Jadi kalau 2015 tadi sama dengan yang 2020 ya. Seperti itu. Next. Nah, ternyata di manajemen lingkungan ini ada SNI lain-lain lagi ya. Ada SNI audit lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan, ada LCA. Jadi yang warna apa ini hijau ya, hijau sedikit tulisannya ini yang SNI audit lingkungan 14015. Ini asesmen lingkungan pada tapak dan organisasi. Kemudian yang biru ini SNI terkait dengan performance, evaluasi performance lingkungannya suatu organisasi ya. Manajemen lingkungan, evaluasi kinerja lingkungan. Jadi ini yang 31 ini panduannya. Kemudian kalau yang 34 itu verifikasi teknologi lingkungannya. Ini biasanya memang untuk apa ya, SNI Halo Ibu Rosalia. Halo Ibu. Tadi sepertinya terputus, Bu. Halo Ibu Rosalia. Baik teman-teman, mari kita tunggu sebentar ya. Ibu Rosalia mungkin sedang mencoba untuk masuk kembali. Oke, berarti benar dia ketendang ya. Baik. Baik, teman-teman sambil menunggu dari Ibu Rosalia ini kembali lagi bersama kita, mohon dapat di-share kembali nih Mimin, ada Mimin ya. Ada Mimin. Admin dari atau dari host tolong dapat dikirimkan kembali survei yang sudah dibuat oleh BSN terkait dengan kualitas sosialisasi SNI dan standar lainnya. Ini tadi kita bisa lihat ya, ternyata banyak banget tuh. Banyak hal yang sebenarnya kita belum tahu ya, belum tahu. Masih banyak lagi ternyata standar-standar nasional Indonesia terkait dengan manajemen lingkungan. Halo Ibu Rosalia. Bisa dicoba dulu suaranya Ibu, di-unmute dulu. Oke. Oh, mohon maaf sekali. Ini oke, nanti dijelaskan saja. Tiba-tiba mati, agak panjang. Jadi saya pakai tethering aja. Nggak apa-apa Ibu, biasa. Ulang ya, sampai mana tadi ya? Tadi, oke, Mas Paulus. Oke, sudah sampai sini Ibu. Siap. Oke ya, tadi saya cerita bahwa memang standar manajemen lingkungan itu banyak diterapkan, diminati oleh perusahaan-perusahaan yang apa ya besar gitu ya, menengah besar gitu ya. Tapi saya kira ini menjadi concern kita semua ya, kalau kita bukan sebagai perusahaan tentunya kita juga perlu memahami juga ini perusahaan-perusahaan tersebut mengikuti. Bisa next. Ya, ini beberapa SNI manajemen lingkungan yang dikembangkan di nasional ya, maksudnya tidak adopsi dari ISO. Jadi ini pengembangan sendiri banyak sekali. Ini Komtek ini cukup aktif ya. Di ISO juga aktif, di nasional aktif. Ada beberapa standar seperti standar pemilihan lokasi tempat pembuangan akhir sampah ya, tata caranya bagaimana, metode pengujian jumlah bakteri coli tinja dalam air dan dengan tabung fermentasi, kemudian metode pengambilan dan pengumuman dan pengukuran contoh timbulan dan komposisi sampah perkotaan dan lain-lain. Nanti bisa dibaca saja. Ya. Mungkin sekarang ini ya, kalau tadi informasi tentang nanti tentang mengenal SNI, nah mungkin bagaimana sih peran SNI untuk kelestarian lingkungan dan profit usaha ya. Jadi ada banyak tadi ya standar yang concernnya untuk kelestarian lingkungan ya. Hampir semua standar itu semua concern lingkungan yang tadi yang saya sebutkan di sini.
Nah, oke. Bahwa dalam menerapkan suatu standar itu tentunya biasanya membuat perencanaan ya, perencanaan bagaimana membuat settingnya dulu, kemudian nanti operasinya bagaimana. Ini tentunya harus didiskusikan di dalam organisasi gitu ya. Kemudian kalau yang oke, ini kita ke yang kanan ya, yang untuk sustainable berkelanjutan. Ini, jadi saya ada agak bedah beberapa standar saja ya, karena semua kan nggak cukup waktunya ya. Ini pun juga mungkin nanti kalau tidak cukup waktunya saya skip juga. Jadi contohnya ya, ini untuk sistem manajemen event berkelanjutan. Ini persyaratan dengan panduan penggunaannya. Ya. Sekali lagi ya, sekaligus nih kita awareness tentang SNI. Jadi kalau ini SNI isunya itu tahun 2012 ya, ditetapkan BSN-nya 2020. Lama ya, karena memang waktu itu mungkin belum begitu tertarik ya, belum marak gitu ya. Jadi ternyata nasional juga perlu punya standar ini. Jadi kita sudah baru adoptnya tahun 2020. Walaupun isunya sendiri tahun 2012 ya. Oke, dan ini sebenarnya kita sudah pernah mengadopsi RepRap saja. RepRap itu masih bahasa Inggris begitu ya. Hanya judulnya aja bahasa Indonesia itu tahun 2017. Kalau yang 2020 ini sudah berbahasa Indonesia. Nah, standar ini menetapkan persyaratan untuk sistem manajemen event berkelanjutan pada semua jenis event ya, atau kegiatan yang terkait dengan acara-acara apa, konser atau acara apa ya, mungkin biasanya itu yang apa, melibatkan masyarakat banyak gitu ya, berkerumun gitu ya, yang mereka juga perlu mendapatkan apa ya, rasa aman ya gitu ya kalau mau datang ke acara. Dan tentunya banyak hal di situ, misalnya dari petunjuk misalnya transportasinya, kemudian nanti supporting bahannya di situ, termasuk biasanya kalau konser kan apa ya, pasti minum ya. Nah, bagaimana mengelola apa sampah-sampah juga, bekas botol minumnya, itu sebuah IO tentunya bertanggung jawab di situ ya. Bagaimana memanage supaya semua yang terlibat itu juga merasa tanggung jawab. Mungkin diberikan tempat-tempat khusus pembuangan dan lain sebagainya. Oke, ini standar ini ya memang dirancang dengan tujuan memanage peningkatan berkelanjutan seluruh daur siklus manajemen event ya. Jadi setiap prosesnya tentunya tadi ya ada direncanakan di titik-titik mana harus dikelola, itu mesti direncanakan dan kemudian dilaksanakan. Jadi kalau sistem itu pasti ada perencanaannya, PDCA gitu ya, ada perencanaannya, ada kemudian dilakukan, ada evaluasinya. Kemudian nanti improve-nya seperti apa, seperti itu. Next saja ya. Ya, ini, nah ini ya, karena ini sistem itu ada PDCA begitu ya, ada rencananya. Apa sih yang direncanakan? Jadi standar ini memberikan petunjuk gitu ya, panduan. Apa-apa saja sih atau bagaimana langkahnya sih di dalam merencanakan, kemudian nanti bagaimana pelaksanaannya gitu ya. Kemudian bagaimana untuk memantau dan mengevaluasinya dan selanjutnya. Jadi seperti itu. Next saja. Nah, ini selanjutnya kita bicara untuk standar lainnya ya, ISO seri 14064 ya. Kita punya SNI yang adopsi dari seri 14064 itu ada 3 ya. Ini kelihatannya 4 ya. Tapi sebenarnya serinya 1, 2, 3. Nah, ini mungkin terkenal kan perlu tahu juga. Jadi memang yang seri 1 itu
seri 1 itu ditetapkan tahun 2020. Tetapi pada tahun itu juga ada kesalahan sedikit ya. Jadi kita ada ralatnya begitu ya. Oke, next. Next ya. Oke, jadi bedanya tadi yang kalau D1 itu dokumen ini menetapkan prinsip dan persyaratan di tingkat organisasi. Kalau yang D2 tadi mungkin tingkat proyek gitu ya. Jadi setiap SN ini ada kekhususan sendiri. Peruntukannya bisa dilihat teman-teman di skopnya seperti itu ya. Next ya. Oke, waktunya kurang sebentar ya. Saya percepat. Tadi Baik, soalnya Ibu. sempat mati ya. Oke. Baik, Ibu. Ya. Ya. Oke. Ini tadi ya. Isinya dari seri 14.064 ini sebenarnya nanti menginventaris emisi-emisi ya, yang emisi yang langsung maupun tidak langsung ya. Jadi misalnya seperti inilah penggunaan listrik gitu ya, itu namanya kan jenis emisi tidak langsung ya. Ya, kalau yang itu perlu diinventaris di perhitungan untuk gas rumah kaca ini. Atau mungkin kalau yang transportasi kan memang menggunakan BBM ya. Nah itu kalau itu yang direct ya seperti itu. Ini untuk SNI 14.001 saya highlight yang di situ saja ya, karena ini waktunya juga pendek. Berikutnya saja. Ya. Di sini digambarkan di dalam standar 14.000 keterkaitan antar standar ya. Jadi kalau kita lihat ya yang D1 atau seri 1 itu isinya tentang desain dan pengembangan inventarisasi gas rumah kaca untuk organisasi. Kalau yang D2 kuantifikasi pemantauan dan laporan pengurangan emisi dan peningkatan serapan. Kemudian yang 64 itu pengembangan untuk, ini salah ketik ya, mohon maaf ya, ini harusnya CFP, carbon footprint dua-duanya ya. Ini salah semua dua-duanya. Jadi di situ nanti penerap standar ini nanti bisa membuat pernyataan GRK gitu ya. Nah, kalau misalnya ingin ada penilaian dari yang lain, dari lembaga sertifikasi begitu ya, lembaga validasi dan lembaga verifikasi. Nah ini ada skimnya ya, jadi bisa juga begitu. Jadi bisa juga nanti yang digunakan adalah ISO 14064-3. Nah personel atau tim yang pelaku nanti tim validasi itu juga ada standarnya juga. Jadi harus punya kualifikasi tertentu. Oke, mungkin langsung saja ke next saja. Next saja. Oke, mungkin karena waktunya sedikit saya skip ya yang kriteria eco-label. Ya, intinya kalau untuk kriteria eco-label itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus, dan di situ udah jelas. Nanti kalau dibaca sendiri cukup jelas di sini. Aspek apa saja itu yang mesti diperhatikan di eco-label. Jadi aspek misalnya bahan baku, kemudian bahan kimia yang digunakan apa, begitu ya. Kemudian penggunaan energinya, penggunaan air, listrik, nah itu semua dihitung. Ada hitungannya begitu ya. Oke, next saja untuk standarnya. Nah, mungkin sedikit lagi ya Mbak Mira, mohon sabar. Nah, ini mungkin yang kayak apa sih keuntungan bagi pelaku usaha ya gitu ya. Nah, kalau manfaat standarisasi menurut ISO itu ya memang standar ini dengan menerapkan standar itu diperoleh efisiensi ya. Ini juga sudah mungkin terbukti beberapa pengguna SNI merasakan itu, dan ini bisa mengefisiensikan juga biaya. Kemudian dengan
menerapkan konsisten menerapkan ini, kita juga merupakan kewajiban kita dalam memenuhi perjanjian dengan WTO ya, dan sebagainya. Nah, mungkin yang lebih penting lagi yang the last slide mungkin ya, berikutnya ya ini mungkin dulu ini saya ambil juga dari paparan Pak Kepala pada waktu raker juga waktu itu. Bagaimana sih standarisasi pendukung jaya saing? Jadi sebenarnya kalau kita bicara standar kan seringkali kita bicara mutu ya, mutu, standar produk, standar jasa, standar proses, standar sistem manajemen, standar personel. Tetapi juga sebenarnya di sisi yang lain di situ tercapai efisiensi ya, menurunkan unit cost ya. Ini dengan menerapkan kalau di lingkungan itu biasanya yang banyak digunakan adalah standar-standar ini nih. 9001 juga dipakai ya. Tadi di Ecolabel itu disyaratkan juga, walaupun tidak wajib ya, bisa menggunakan yang lain 22.000, 5.001 gitu ya. Ini hampir semua dipakai. Nah ini sebenarnya semua ini kan terkait dengan isu dunia ya. Isu dunia itu sekarang yang naik daun itu ada 3 ya. Kalau dulu hanya mungkin isu climate change aja ya, mungkin kita kalau terkait lingkungan. Tapi sudah marak nih ya tentang circular economy, biodiversity, ini juga sudah menjadi perhatian juga, dan di ISO sendiri juga sudah mengembangkan standar-standar ini. Nah intinya diharapkan ya nanti kalau misalnya isu climate change tadi ya, mungkin contohnya yang di GRK dengan pengurangan emisi CO2 itu berarti nanti kan diharapkan bisa mengatur konsumsi energi supaya tidak menimbulkan emisi CO2 yang berlebihan gitu ya. Jadi tadi di awal Mbak Puput juga yang cukup gitu harus dikelola gitu ya. Nah dari situ tentunya ada efisiensi energi, berarti kan cost-nya juga makin turun. Jadi memang ngitungnya bisa jangka panjang, tapi beberapa kasus sih sudah banyak dihitung ya bahwa memang benar ada efisiensi dengan menerapkan standar gitu. Dan yang lebih penting lagi industri yang menerapkan standar ini lebih mendapatkan prestise ya. Prestise apalagi kalau bisa lebih efisien gitu. Nah, itu membanggakan buat pelaku usaha. Mungkin itu ya terakhir. Terima kasih Mbak Mira, mohon maaf kalau lewat waktunya. Apa-apa Bu Rosa. Terima kasih Bu Rosa. Baik, berikan tepuk tangan dulu dong buat Ibu Rosalia. Luar biasa. Kita panggilkan juga nih Mbak Puput Plastika. Minta tolong host untuk spotlight. Baik. Nah, luar biasa nih. Ini udah mulai banyak nih Bu ya yang bertanya lewat chat, tapi saya mau mendahulukan nih. Siapa yang mau raise hand? Yuk. Raise hand. Ada yang mau bertanya secara langsung? Raise hand-nya ada di reaction, terus nanti tuh ada tuh raise hand. Ya. Ada di partisipan mungkin ya. Ada di, oh ya, atau mungkin ada di partisipan. Oke, ada Mas Aditya. Ini Mas Aditya juga sudah ada di chat, tapi mau menyampaikan secara langsung mungkin ya. Silakan Mas Aditya. Mas Aditya. Turun lagi kah? Mas Aditya nggak jadi? Baik, karena saya tadi panggil. Baik, saya coba ke chat dulu berarti ya. Nanti kalau ada yang mau bertanya secara langsung, boleh nih. Ada dari Muhammad Riyutuan, tapi saya nggak tahu nih dari mana nih. Sebenarnya tadi itu rame banget Bu, tiba-tiba pada nanya gimana sih sebenarnya ini mendapatkan logo Ecolabel, ya kan? Tadi Ecolabel sebenarnya Ibu juga sudah memberitahukan ya Bu ya beberapa hal, nanti mungkin bisa diulas kembali sedikit terkait dengan persyaratan produk yang tadi Bu ya. Ada persyaratan apa bahan baku ya Bu ya dan lain-lain. Nah. Tapi tadi tuh ada yang saya juga sedikit bertanya tadi tuh, soalnya Ibu ada bilang masa transisi. Ya. Itu tuh maksudnya apa ya, Bu ya? Masa transisi itu ya. Dan apa sih ini di sini yang dimaksud dengan apa sih yang diatur dari Ecolabel gitu ya? Dan apakah ini wajib? Nah, ini juga ada beberapa yang nanya nih ya terkait dengan Ecolabel. Mungkin dijawab dulu oleh Bu Rosalia kali ya. Silakan Ibu Rosalia. Langsung ya.
Baik, terima kasih Mbak Mira. Oke, mungkin yang eco-label dulu ya, tadi nggak sempat juga secara detailnya saya paparkan karena waktu juga ya. Jadi kalau wajib sih enggak, eco-label ini masih sukarela ya, volunteer. Tapi tentunya tadi ya, ada prestis ya kalau perusahaan menerapkan eco-label tentunya menjadi prestis tersendiri ya, apalagi di dunia gitu. Nah, untuk menerapkannya kebetulan kalau di kita sih baru ada standar eco-label untuk produk-produk yang tadi saya sebutkan ya di itu. Kalau untuk yang lain memang mungkin belum ada ya, belum ada. Nanti kalau ada kebutuhan, tolong disampaikan kepada BSN atau komite teknis supaya dibuatkan gitu ya. Misalnya, wah produk saya nggak ada itu yang kriteria SNI-nya gitu ya. Mungkin dipilih dulu produknya di situ. Nah, di situ itu SNI eco-label itu ada persyaratan umum dan persyaratan khusus ya. Untuk setiap produk tentunya berbeda, tetapi yang umum tuh hampir similar lah ya. Biasanya dia mengelola untuk sistem manajemen mutunya, terus menerapkan pengelolaan lingkungan dengan 14.000 atau yang lainnya, karena nggak wajib 14.000, bisa saja. Yang penting dia bisa membuktikan bahwa dia melakukan manajemen lingkungan ya untuk waste-nya gitu ya. Terus juga menerapkan sistem manajemen energi juga, ya itu bisa menggunakan 50.001 ya. Tapi bisa juga tidak certified ya. Jadi tidak harus certified maksudnya. Tapi dia prinsip-prinsip itu bisa menggunakan SNI tersebut. Itu yang umum. Kalau yang khusus nanti tergantung spesifik produknya ya. Misalnya kalau tisu, kertas tisu, nah itu ada ketentuannya. Ini boleh yang misalnya bahan bakunya yang daur ulang berapa persen, yang virgin berapa persen, itu ada di situ di standarnya jelas ada informasinya ya. Terus penggunaan bahan-bahan yang tidak diperbolehkan, yang dilarang, yang nanti ada impact-nya dengan lingkungan, di situ ada angka-angkanya semua. Dan semua penggunaan air itu ada diukur ya. Penggunaan energi itu ada pengukurannya seperti itu. Kalau sudah menerapkan tentunya bisa mengajukan untuk sertifikasinya ya. Kalau sertifikasi itu ke lembaga sertifikasi eco-label tentunya ya. Yang diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional. Berapa lama tuh Bu Rosa tuh? Kalau boleh tahu proses untuk apa? Dari sampai dengan kita dapat eco-labelnya itu. Setelah jadi yang pertama satu organisasi itu kan pertama prepare dirinya sendiri ya. Prepare dirinya sendiri terserah ya mau berapa lama kan mandiri ya. Tergantung kesiapannya. Kalau sudah merasa siap begitu ya mungkin bisa belajar sendiri, bisa dengan konsultan ya. Kan seperti itu ya. Kalau sudah merasa mampu siap untuk disertifikasi, saya kira ini sama dengan sertifikasi yang lainnya ya. Sekitar 6 bulan ya sama sekitar ya. Kurang lebih ya Bu ya, karena kan prosesnya juga mungkin banyak. Iya, tergantung kesiapan juga. Kalau saya ya sih ada juga sih yang bisa 3 bulan gitu ya, tapi tergantung kesiapannya kan gitu. Sip lah, kemudian mudah-mudahan untuk eco-label ya. Yang kedua masa transisi ya tadi Mbak Mira. Jadi masa transisi SNI, karena SNI yang lama kemudian kalau ada revisi yang baru ya itu kan berarti ada 2 SNI ya. Iya kan? Langsung yang lama itu langsung lenyap gitu enggak. Nanti kasihan yang misalnya sudah sertifikasi itu terus nggak ada gitu ya. Padahal dia untuk menyesuaikan yang baru itu kan perlu waktu, ya kan. Nah, oleh karena itu masa transisi itu diberikan kepada penerap ya, dan semua stakeholder pada masa transisi itu supaya menyesuaikan ke SNI yang barunya. Seperti itu. Jadi ada batasnya, nggak selama-lamanya gitu. Jadi yang lama itu akan ditarik, jadi nggak berlaku begitu. Untuk menentukan yang lama dan yang baru, perubahannya dasarnya apa ya Bu kira-kira Bu?
Jadi setiap SNI yang baru itu ada informasi ya, kalau nanti teman-teman lihat di Prakata, nah, itu ada informasi ini SNI ini perubahannya apa aja sih terhadap yang lama gitu ya. Nah itu yang mungkin yang harus disesuaikan. Ini berarti Ada yang sedikit. triggernya dari BSN sendiri atau misalnya ada standar internasional nih yang baru terus akhirnya kita harus adjust. Jadi itu gara-gara yang mana Bu kira-kira? Jadi begini, kebetulan nih banyak kan SNI untuk manajemen lingkungan itu kan adopsi. Oke, adopsi. Jadi biasanya perubahan itu mengikuti internasional. Jadi kalau internasional ada yang baru, kita juga adopt yang baru. Gitu. Oke. Seperti itu. Sip kalau begitu. Terima kasih loh Bu Rosa. Iya, ada yang udah nggak sabar nih kayaknya mau nanya nih. Pak Indra, bener nggak nih? Pak Indra, halo. Sudah resign nih Pak Indra Nurdia Nyoto. Nah, akhirnya. Halo, selamat sore Pak Indra. Selamat sore Pak Indra. Silahkan Pak, mau tanya siapa dan kepada siapa? Dari mana Pak? Dari Malang, Bu. Oh, dari Malang. Oh, Jasa Tirta ya? Iya. Bapak tahu ya? Oh iya. Aku pernah main ke sana loh. Oh iya. Gimana Pak Indra? Apa sehat? Iya, ini mau bertanya mungkin untuk keduanya, monggo saya welcome aja. Terkait waste management tadi saya belum mengerti soal limbah B3 terutama pengelolaannya seperti apa. Sama kalau misalkan ada standar SNI-nya juga yang mana. Yang pertama, terus yang terakhir, kalau industrial biasanya waste management sudah comply, tapi yang domestik yang bikin problem. Nah itu bagaimana ya, baik dari standarnya sama pengelolaannya. Itu aja, terima kasih. Sip, luar biasa nih pertanyaan Pak Indra nih. Mungkin saya mulai dari Mbak Puput kali ya, gantian tadi Bu Rosa sudah duluan, sekarang dari Mbak Puput nih. Mbak Puput tadi ada yang bertanya nih mengenai limbah P3 tuh kayak mana gitu Mbak Puput. Sama tadi itu terkait dengan yang itu sudah comply tapi yang domestik ternyata nih kita keteteran gitu kan. Gimana tuh Mbak Puput? Benar. Jadi pengelolaan limbah B3 sendiri memang secara peraturan regulasinya tuh ada gitu ya, apanya di standar yang berlaku secara Indonesia itu ada. Kalau misalnya kita googling ya Bapak Ibu bagaimana melakukan pengelolaannya sesuai dengan regulasi yang berlaku di Indonesia itu ada. Dan kategorinya sendiri di Indonesia dibedakan ke dalam beberapa sub gitu ya, kategori limbah berbahaya itu sendiri. Nah, bagaimana cara pengelolaannya Bapak Ibu bisa based on si regulasi yang berlaku. Tergantung saya kalau menjelaskan semua yang dari mulai cairan reaktif, kemudian beracun, mudah meledak, masing-masing punya treatment sendiri ya, masing-masing golongan kategori limbah B3 tersebut punya treatmentnya masing-masing. Nah, Bapak Ibu nanti kalau misalnya punya kesempatan boleh nih googling bagaimana sih pengelolaan limbah B3 tersebut per masing-masing kategorinya, karena setiap kategori itu memiliki treatment yang berbeda. Seperti itu mungkin tanggapan dari saya, Mbak Mira. Nah, baik. Terus kalau ini terkait standarisasinya apa tuh Bu Rosalia tuh kalau di tentang limbah P3 tadi tuh? Iya. Kalau terkait apa SNI yang terkait B3 itu biasanya kita menyediakan ya tadi benar Mbak Put, kalau untuk ketentuannya itu diatur ya. Ada peraturannya itu mungkin di bawah KLHK ya. Apa saja itu yang masuk golongan B3 di sana. Nah, kalau standar yang kita punya itu bagaimana menguji itu ya, menguji kandungan-kandungan B3 itu ada beberapa SNI di sana yang sudah tersedia. Itu yang merumuskan, tapi konteksnya memang beda ya, konteks kualitas lingkungan 1303. Tapi kalau Pak Indra ingin tahu bisa gampang itu di searching aja nanti di kalau kita punya akses SNI ya, akses.bsn.go.id ya, akses-SNI, nanti saya chat deh, bsn.go.id. Nah di situ untuk siapa saja bisa langsung lihat ya, nanti dipakai keyword gitu, terus aja
limbah B3 begitu. Nanti keluar tuh daftar SNI-nya apa saja. Kalau Pak Indra ingin lihat, dibuka lah bisa. Dibuka, jadi seperti buku nanti di situ. Hanya nggak bisa di-download. Nggak bisa di-copy, jadi harus baca pakai laptop begitu. Nah, kalau Bapak Ibu mungkin berminat memiliki, bisa menghubungi BSN. Kalau zaman pandemi begini, bisa email-emailan aja melalui atau melalui kita punya aplikasi Pesta. Di sana bisa mendapatkan, tetapi memang untuk mendapatkan itu ada PP-nya untuk bayarannya ya. Jadi membeli itu ada tarifnya di PP seperti itu. Tapi kalau nggak penting-penting amat, bisa ngintip sih, karena setiap saat bisa dilihat di akses itu. Akses SNI, oke. Ini langsung nih tim BSN langsung bergerak masuk semua. Akses SNI. Sudah masuk ya? Sudah Bu, sudah ada. Jadi Pak Indra, kalau memang mau bertanya lebih lanjut ya terkait dengan standarisasi dan lain-lain gitu ya, tenang aja, tadi dari iklannya aja udah ada. Ada layanan informasi terpadu dari BSN, bener ya? Salah nggak Bu Tintin? Ada Bu Tintin soalnya di sini. Ada layanan terpadu, informasi terpadu dari BSN, dan itu kayaknya akan bisa membantu banget ya Pak Indra ya untuk mencari tahu sebenarnya bagaimana akhirnya mendapatkan standarisasi tersebut gitu ya Bu Rosa ya. Wow, luar biasa. Mudah sekali, pokoknya mudah sekali. Tuh Pak Indra tinggal datang atau telepon dulu kali ya, atau email dulu, nanti akan dibantu. Wah, luar biasa, sip. Nah ini belum ada yang resen lagi, saya lanjut nih, ada pertanyaan yang langsung direct nih tadi ke Mimin nih. Ada pertanyaan dari Bapak Alexander Hilarius Fuad. Halo Bapak Alexander, benar-benar masih ada di sini. Mohon izin bertanya, adakah data, mungkin data secara umum aja kali ya Bu Rosa ya, nggak mesti ini exactly number, data berapa persen kontribusi pencemaran yang mungkin saat ini sudah terjadi ya, yang dilakukan oleh beberapa sektor industri yang mungkin melanggar gitu ya Bu ya, terkait dengan manajemen lingkungan ini, dibandingkan dengan perusahaan yang sudah patuh misalnya gitu. Saat ini tuh berapa persen gitu ya kontribusinya terhadap lingkungan ini gitu kan ya. Nah itu dulu kali ya yang mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu. Mungkin Mbak Puput, mungkin kalau misalnya memang ada beberapa data yang diketahui, ya. Atau Bu Rosa, silahkan Bu Rosa. Mungkin Bu Rosa sini sebenarnya ya. Silahkan Bu Rosa. Ini persen apa ya, persen berapa yang berdampak, yang memiliki, sebentar ya Pak Ibu ya, di sini saya perusahaannya atau berapa persen kontribusi pencemaran dari oknum pelanggar di sektor industri dibandingkan yang sudah patuh. Jadi kalau yang melanggar berapa persen, yang nggak melanggar berapa persen gitu kali Bu ya. Saat ini yang sudah patuh berapa persen, kalau misalnya ya nggak exactly number mungkin yang di sini ya teman-teman ya. Gimana Bu Rosa? Ya, kalau saya sendiri nggak tahu pasti angka itu ya, karena yang monitor kan regulator. I see. Regulator itu KLHK ya. Ya, betul. Nah, tapi saya kira KLHK sih mencatat yang yang comply ya, yang maksudnya yang itu mereka punya. Memang jumlah perusahaan kan banyak sekali ya, dan tentunya mereka juga rapotnya macam-macam begitu ya. Memang mungkin bisa nanti dari teman-teman KLHK itu ya yang tahu, yang monitor kan mereka ya. KLHK, ya. Tadi menambahkan dari Bu Rosa tadi, sebenarnya ada rapot tadi, benar yang Bu Rosa bilang, ada kayak rapot merah, rapot kuning, rapot hijau yang didapetin oleh industri dari hasil KLHK. Nah, saya sendiri juga belum tahu pasti berapa rapot merah yang udah keluar gitu di Indonesia gitu. Konfidensial ya. Tapi setiap periode pasti akan ada penilaiannya dari KLHK untuk perusahaan tersebut dapat rapot apa. Itu sih Mbak. Baik, waduh, mohon maaf nih Pak Alexandria, bahwa ternyata bukan kamilah yang Bu Rosa atau Bu Puput yang bisa menyampaikan hal tersebut gitu ya Bu ya, karena memang regulator. Mungkin kalau merah juga tidak suka dipublish ya. Tapi kalau dilihat, kalau hijau baru ya publish ya. Tapi Bu Rosa, dari Anemo ke BSN mungkin ya, apakah kita bisa, apakah memang Anemo untuk
mendapatkan eco-label atau apakah memang terkait dengan manajemen lingkungan ini meningkat gitu loh permintaannya, sehingga maksudnya kita percaya bahwa ternyata perusahaan-perusahaan Indonesia ini sudah mulai aware nih terkait dengan manajemen lingkungan. Bagaimana Bu kondisinya sekarang mungkin? Iya, kalau untuk jumlah, jadi kalau di KAN itu ada apa namanya data ya, berapa sih yang disertifikasi gitu ya, dan skemanya khusus ya kalau eco-label ada itu jumlahnya memang ada peningkatan dari tahun ke tahun. Alhamdulillah. Hanya memang mungkin belum seperti yang diharapkan ya, gitu meningkatnya naik gitu ya. Mungkin perlahan tapi pasti ya Bu ya. Tapi kalau di beberapa negara maju ya, hal-hal seperti ini sangat banyak peminatnya. Dan mereka bahkan punya asosiasi gitu ya, misalnya per industri baja gitu ya. Nanti anggotanya berapa company dan mereka berlomba-lomba untuk menunjukkan mereka yang terbaik, yang bisa ramah lingkungan, kemudian bisa efisien, dan mereka tidak segan-segan untuk menerapkan teknologi baru untuk itu. Ya, luar biasa ya. Mestinya kita juga seperti itu gitu ya. Oke. Ya terlambat nggak apa-apa lah ya. Yang penting berprogres gitu ya. Mungkin nggak secepat negara lain gitu ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan Indonesia juga bisa ngikutin ya dengan perkembangan yang ada. Baik, terima kasih Bu Rosa. Ada pertanyaan lagi nih, masih dari chat nih tadi yang Pak Aditya Rizky Saputra. Pak Adit, maaf ya aku ngurut dari atas. Jadi Pak Adit nih sekarang. Nah ini mungkin Mbak Puput sama Bu Rosa bisa menyampaikan opininya juga kali ya menurut pandangan dua ibu inilah ya. Bagaimana cara atau langkah strategis yang sebaiknya harus dilakukan ya oleh dunia usaha atau bisnis dalam hal ini perusahaan agar mampu unggul atau berhasil dalam mengimplementasikan environment, social and government ESG ya. Atau kalau misalnya kita laporan yang suka kita buat tuh kalau perusahaan-perusahaan tuh ada namanya kegiatan operasional menuju Sustainable Development Goals SDG ya. Mungkin nggak asing tuh buat Bu Rosa ataupun Mbak Puput terkait dengan hal itu ya. Nah, terus gimana nih caranya akhirnya nih tanyanya kan cara apa sih yang secara strategis harus dilakukan dulu nih oleh para perusahaan? Mungkin dari Mbak Puput dulu kali ya, Mbak Puput silahkan. Oke, terima kasih Mbak Mira atas ini. Saya juga baca lagi gitu ya pertanyaan dari Pak Adit bahwa langkah strategis ya, kalau bisa strategis kan berarti langkah sekali pukul gitu ya. Sekali pukul kena nih semuanya. Nah, kalau di semua standar ya, standar mau itu ISO 9001, 14000, memang tolak ukur utamanya itu ada di awareness. Bagaimana kita bisa menciptakan awareness tersebut? Nah, bisa memang ujung tombak utamanya itu adalah bagaimana top management bisa menciptakan awareness di semua bagian di dalam organisasinya. Jadi ujung tombak utamanya ya kalau dari implementasi yang pernah saya lalui sebelumnya, kuncinya ada di top leader gitu, top management. Bagaimana top management itu aware terkait dengan kebutuhan, bukan cuma hanya sekedar image gitu ya, membentuk bahwa positioning di market dia punya standar dan dia mengikuti sebuah standar berlaku secara internasional tuh positioningnya tapi di balik itu dia juga harus aware bahwa kebutuhan itu juga memperbaiki sisi organisasi, urgensinya gitu ya didapetin dibawakan oleh top manajemen hingga bisa ditularkan secara langsung ke bawah sampai membentuk sistem yang diharapkan. Mungkin dari saya itu Mbak Mira. Yang penting langkah sapu jagatnya pegang dulu nih top manajemennya. Mereka harus paham, mereka harus aware bahwa suatu standar memang diperlukan untuk organisasinya, bahwa baru itu akan dengan mudah bisa terimplementasi di bawahnya. Baik, luar biasa ini. Baik, kalau dari Bu Rosa sendiri bagaimana Bu untuk bagaimana tuh tadi langkah strategis yang harus dilakukan perusahaan untuk lingkungan ini? Jadi kalau kita bicara arahnya untuk pembangunan berkelanjutan ya, itu kita nggak bisa sendirian ya. Perusahaan itu mikro banget gitu ya. Kita udah setengah mati gitu ya. Tanpa dukungan government, tanpa dukungan mungkin masyarakat gitu ya. Mungkin dalam hal ini tentunya semua pihak harus bergerak begitu ya. Untuk keberhasilan menuju ke sana.
Kalau ini kebetulan sektornya energi ya, energi itu kuat loh sebenarnya, industrinya besar-besar ya. Pengalaman mungkin belajar dari negara-negara lain, itu tadi saya sampaikan, mereka itu membentuk komunitas ya untuk per sektor ya yang sejenis, dan mereka berlomba-lomba. Tentunya ini mungkin ada sharing gitu ya, sharing knowledge. Kemudian kalau misalnya berhasil di satu tempat, itu di-sharingkan, transparan mereka, sehingga bisa ditiru oleh perusahaan yang lainnya. lain. Oke. Ada seperti itu. Kemudian juga ada apresiasi dari pemerintah. Jadi kalau yang berhasil gitu nanti dipromosikan ya, ditulis di koran, di ini bahwa perusahaan ini mencapai performa atau kinerja penghematan energi atau beberapa yang memang mendukung SDG seperti itu. Memang yang paling penting bagaimana kita bisa memotivasi setiap perusahaan ya untuk mau menuju ke sana seperti itu. Tapi intinya saya kira perlu bersama-sama ya. Juga kalau dari sisi masyarakat, bagaimana masyarakat itu juga aware mendukung ini, caranya gimana sih kalau masyarakat ya kita memilih produk-produk yang berkelanjutan gitu ya, yang dibuatnya itu memperhatikan. Jadi nanti mungkin tanda-tandanya sih ada produk-produk yang eco-label atau yang dia sudah hemat energi dan itu nanti jadi kalau semuanya bersinergi saya kira bisa terwujud. Untuk di Indonesia ini pertanyaannya siapa yang akan mulai, bisa dari industri, bisa dari government, tentunya harus bersama-sama begitu. Wah, luar biasa ini ya. Ini pertanyaan terakhir tapi kayak closing statement jatuhnya ini. Tapi nanti itu ya. Mohon disiapkan ya Bu Rosa atau Mbak Puput. Setelah ini saya akan bertanya terkait dengan apa sih sebenarnya nanti closing statement dari Mbak dan Ibu sore hari ini. Tapi saya akan memberikan kesimpulan dulu nih. Karena ini sebenarnya nih kita diskusi tapi nyantai tapi berisi banget ya, luar biasa loh. Jadi ini yang saya simpulkan dari Mbak Puput tadi ya. Saya sangat tertarik banget bahwa perusahaan itu harus berpikir bahkan sebelum terjadi limbah itu harus difikirkan. Jadi mulai dari pencegahan terlebih dahulu gitu ya Mbak Puput ya. Mulai dari pencegahan terlebih dahulu dan juga yang menarik lagi tadi adalah waste management itu sebenarnya salah satu bentuk mitigasi dari resiko operasional, dan itu harusnya sudah terfikirkan dong dari para perusahaan yang memang melaksanakan itu setiap hari gitu ya Mbak Puput ya. Dan yang tadi terakhir langkah strategis yang paling awal menurut Mbak Puput itu adalah bagaimana akhirnya top management itu harus meningkatkan awareness ya terkait dengan standarisasi itu penting bagi perusahaan, dan ketika memang itu sudah dijalankan mungkin di awal agak sedikit berat gitu ya Mbak Puput ya, karena memang terkait dengan pola pikiran yang lain, tapi nanti selanjutnya insya Allah saya bilang, soalnya ya kan kita belum tahu ya, insya Allah maksudnya bisnis akan jadi sustain gitu ya. Nah lalu yang menarik dari Bu Rosalia tadi adalah saya melihat bahwa manajemen lingkungan ini benar-benar besar ya Bu ya, luas gitu ya. Dan banyak aspek yang mungkin kita juga belum tahu sebenarnya ternyata itu ada aturan mainnya, dan memang sudah mulai banyak ya Bu ya, dan kita harus percaya bahwa perusahaan-perusahaan Indonesia pun sudah melihat bahwa betapa pentingnya manajemen lingkungan ini. Namun memang kalau dibandingkan dengan negara lain mungkin kita agak sedikit ini ya Bu ya, tapi lambat tapi pasti. Nah, untuk mendukung itu semua gitu ya teman-teman yang ada di sini, itu manajemen lingkungan itu menurut Bu Rosa itu tidak bisa dilakukan sendiri. Ya, kita harus bersama-sama, berjibaku bersama, semua pihak bergerak, governments, perusahaan, dan juga masyarakat ya. Paling masyarakat, ayo dukunglah produk-produk Indonesia ya, dan juga yang memang sudah mengolah limbahnya atau memiliki manajemen lingkungan yang cukup baik gitu ya. Nah, tadi juga menarik dari Bu Rosa adalah komunitas ya Bu ya, ternyata sharing itu dapat meningkatkan awareness juga gitu ya, dan juga memberikan apresiasi. Wah, ini luar biasa sekali pembicaraan kita sore hari ini. Dan teman-teman yang mau mendapatkan materinya, silahkan klik link
ya, yang ada di chat tuh, feedback PPM 10 2021. Kami butuh pendapat dari Bapak dan Ibu terkait dengan pelaksanaan acara hari ini, ya kan? Dan juga setelah mengisi, jangan langsung ditutup karena nanti akan masuk ke Google Drive yang dapat Bapak Ibu download materinya dari Ibu Rosa maupun Mbak Puput. Gitu ya. Nah, mungkin ada closing statement nih jadinya sekarang nih, sambil menunggu pada mengisi feedback. Dari Bu Rosa dulu kali ya, Mbak Puput, abis ini ya. Dari Bu Rosa dulu. Close tadi soalnya sama Mbak Mira ya. Gantian ya. Tadi udah duluan Mbak Puput ya. Close Ya, soalnya. tadi sudah disebut sih sama Mbak Mira. Saya sih sudah siapkan kok, kebetulan sama ya. Jadi menurut saya ya, bersama itu kita bisa mewujudkan nanti lingkungan yang berkelanjutan ya. Terus yang kedua, boleh kan 2 ya? Boleh dong. Yuk kita cerdas menggunakan atau membeli produk-produk yang berkelanjutan. Gitu. Baik, terima kasih Bu Rosalia. 2 hal ya itu ya. Silahkan Mbak Puput. Oke. Tadi sebenarnya udah disapu jagat gitu ya, jadi udah bersih banget nih sama Mbak Mira ya. Aduh, mohon maaf. Jadi memang pengelolaan limbah, waste management itu memang tadi yang seperti disampaikan, intinya adalah salah satu bentuk bagaimana kita memitigasi risiko operasional yang terjadi. Jadi risiko itu bukan ditakutin, tapi dihadapi, ya karena semua aktivitas yang kita lakukan di dalam organisasi itu punya dampak gitu ya, punya kemungkinan kegagalan yang bukan ditakuti tapi dihadapi. Ya kita harus menyikapi semuanya. Kalau dalam saat ini menyikapinya dengan cerdaslah melakukan pengelolaan limbah. Ya. Secara cerdas. Baik, luar biasa nih Mbak Puput, cerdas lah dalam mengelola limbah. Wah, ini luar biasa. Terima kasih banget nih buat Ibu Rosa, buat Mbak Puput sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan dulu atau kita berikan hatinya dulu untuk Mbak Puput dan Bu Rosalia. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama Bu Rosa, sehat selalu untuk Bu Rosa, sukses selalu. Mudah-mudahan bermanfaat ya bincang-bincang sore ini. Hari ini ya Allah Ibu. Terima kasih Mbak Puput, sukses selalu dan salam sehat juga buat Mbak Puput dan Bu Rosalia. Jangan kemana-mana dulu ya teman-teman, kita bye-bye dulu sama pembicara kita. Sampai jumpa Ibu. Terima kasih. Yuk. Sampai ketemu. Yuk. Sampai ketemu lagi. Terima kasih. Sampai. Sama-sama Ibu Rosa. Nah, teman-teman jangan lupa diisi feedback-nya ya. Jangan lupa diisi feedback-nya karena teman-teman akan mendapatkan materi dari para pembicara hari ini ya. Linknya bisa bisa di capture nih QR code-nya atau linknya ada di chat tadi ya. Nah, selanjutnya saya ada beberapa nih yang akan saya berikan informasinya terkait beberapa acara yang akan berlangsung selama bulan Juni sampai dengan bulan Juli ya, teman-teman. Bahkan sampai bulan Agustus nantinya ya. Jadi kita akan ada IG Live Series bersama dengan Pelindo 3, salah satu BUMN Indonesia, pelabuhan Indonesia yang di 3 yang di Surabaya ya. Nah, ini kita akan bersama Direktur Sumber Daya Manusia, Pak Edi Prianto. Kita akan berbicara mengenai membentuk talenta terbaik dan bagaimana caranya. Itu nantikan di IG PPM Manajemen dan jangan lupa follow juga @PPM Manajemen ya untuk mendapatkan informasi terbarunya. Nah, itu IG Live. Lalu ada apa lagi? Masih banyak nih acara kita nih. Free semua loh ya, nih free semua. Ya, ini ada lagi nih dalam rangka merayakan HUT PPM ke-54 ya, lagi kita mengadakan webinar transformasi manajemen pemerintah dan korporasi menghadapi perubahan di era pandemi dan era digital. Ini akan ada Pak Rudiantara dan juga Pak Enggar. Juga nanti kami masih mengkonfirmasi terkait dengan Pak Erick Thohir di tanggal 3 Juli. Nah, 3 Juli ini adalah ulang tahun PPM Manajemen ya. Jadi langsung ya, langsung masuk ini, nggak pakai daftar, nggak pakai apa, langsung masuk. Ingat-ingat aja tanggal 3 Juli ya. Ada webinar transformasi manajemen pemerintah dan korporasi menghadapi perubahan di era pandemi dan digital. Selanjutnya ada lagi nih yang gratis lagi juga ada ya. Jadi ada lagi etik in business big challenge. Ini ada conference-nya, ada workshop-nya. Namun yang free ini ada conference-nya. Ini adalah the biggest mega seminar Indonesia. Yang pertama tentunya dengan tema
ethical business ya, bisnis etik ya, conference. Silakan teman-teman di sini untuk mendaftar yang conference secara free bisa, dan juga ada di sini workshopnya dengan investasi sebesar 3 juta dan dapat menghubungi kontak informasinya yang ada di chat ya. Nah, selanjutnya ada lagi nih. Yuk teman-teman yang ikut Pojok Pintar Manajemen, yuk kita bergabung, yuk kita berkumpul sama teman-teman kita yang sudah mengikuti Pojok Pintar Manajemen dari seri pertama hingga seri saat ini. Kita akan banyak membahas mengenai isu-isu manajemen dan juga praktikal-praktikal manajemen yang mungkin teman-teman alami selama bekerja, dan permasalahan-permasalahan ataupun ya diskusi-diskusi terkait dengan beberapa hal terkait dengan perusahaan. Di sini ada 5 ya, ada 5 grup. Ada human capital, biasanya isinya nih anak HR nih ya. Lalu ada leadership and talent development. Lalu ada operational excellence, ini biasanya yang terkait dengan SOP, tadi ada waste management dan lain-lain ya, terkait dengan standarisasi. Di situ ada berkumpulnya orang-orang tersebut. Lalu ada innovation, bagi teman-teman yang mau masuk mengetahui lebih lanjut bagaimana akhirnya berinovasi di perusahaan, ataupun ada inovasi apa ya saat ini. Lalu ada GRC, jika teman-teman memang memiliki minat di bidang governance and risk and compliance. Nah, di situ 5 grup ini teman-teman bisa join di chat room, itu sudah ada, tinggal masuk aja. Saat ini sudah ada 1.500 ya teman-teman, 1.500 orang ya yang sudah bergabung di PPM Community. Dan ini based on Telegram. Jadi kalau ada yang belum punya, silakan download dulu Telegramnya ya, baru bisa klik join nih jadinya ya. Baik. Sudah ya, ini sudah sampai situ saja ya. Oke, sudah selesai. Jadi nantikan ya teman-teman ya, bahwa PPM Manajemen sampai dengan tanggal 3 Juli dan sampai dengan Agustus, karena kita juga merayakan Hari HUT RI. Nah, sampai dari bulan Juni ini sampai dengan Agustus nanti akan banyak acara yang free, tanya konsultan gratis, nanti akan ada sharing gratis, semuanya gratis pokoknya, dan kita akan berbagi ilmu selama sepanjang sampai dengan bulan Agustus nanti. Nantikan, jangan lupa follow IG PPM Manajemen untuk mendapatkan update-update-nya. Baik, saya rasa itu saja. Tidak terasa kurang lebih 2 jam ini acara ini akan berlangsung. Di akhir acara ini saya mewakili panitia dan juga PPM Manajemen ingin mengucapkan terima kasih banyak atas keterlibatannya, apalagi dari BSN. Terima kasih Ibu Tintin ya yang sudah mendukung terselenggaranya acara hari ini. Mas Paulus, terima kasih banyak. Dan juga terutama Bapak dan Ibu partisipan yang sudah bersedia meluangkan waktu dan mengikuti acara Pojok Pintar Manajemen yang ke-10 ini. Mohon maaf jika terdapat salah kata dalam saya memandu acara kali ini. Saya Mira, saya undur diri. Sampai jumpa di kegiatan PPM Manajemen selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Bye-bye. Assalamualaikum.